Halo teman-teman, ketemu lagi di channel B Eduka. Ini adalah pertama kalinya kita akan membahas soal-soal tes CPNS TKP. Sebelum kita lanjut membahas soalnya, jangan lupa untuk subscribe, like, and share video ini sebanyak-banyaknya. Kita langsung saja ke soal yang pertama. Oh ya, nih disclaimer dulu, untuk soal TKP ini lain ya daripada TIU maupun TWK. Untuk soal TIU maupun TWK, apabila jawaban kita salah ya sudah nilainya 0. Tapi untuk TKP itu berbeda. Melainkan ada pemeringkatan mulai dari skor 5 sampai skor 1. Jadi kalau jawaban kita yang paling tepat itu mendapatkan skor 5. Kemudian kalau agak benar itu 4. Kemudian kalau benar lagi dikit itu 3. Kemudian kalau ya benar tapi jawaban itu bukan jawaban yang baik, nah itu berarti kedua. Kemudian kalau salah itu berarti yang 1. Jadi tidak ada poin 0 ya, poin terendahnya itu adalah 1. Jadi misal pun kita menjawab jawaban yang salah, maka kita masih bisa mendapatkan skor 1. Oke, kita langsung saja ke soal yang nomor 1. Pak Eko adalah seorang satpam yang telah lama mengabdi di salah satu bank yang ada di kota Surabaya. Suatu hari, layar pemanggil antrian mengalami kerusakan dan membuat antrian antar nasabah menjadi sangat panjang. Beberapa nasabah tampak saling berdesakan dan beberapa kali bertengkar. Bagaimanakah sikap Pak Eko? Nah, di sini kan Pak Eko itu berprofesi sebagai seorang satpam ya. Jadi di sini berkaitan dengan pelayanan publik. Jadi seorang pelayan publik itu sikapnya kayak gimana dalam memecahkan suatu masalah. Atau sekiranya solusinya ketika ada masalah itu seperti apa, harus segera tanggap ya. Gitu. Sekarang kita baca dulu mulai dari opsi yang A. Memberikan himbauan kepada para nasabah untuk bersabar menunggu proses perbaikan layar monitor terlebih dahulu. Nah, apakah ini merupakan solusi yang paling tepat? Kalau cuma dihimbau tok, tapi kan masalahnya tidak segera selesai, atau mungkin tidak, atau di sini belum menjelaskan pemecahan masalahnya itu seperti apa. Yang A ini belum, maksudnya bukan skor yang tertinggi. Kemudian yang B, menghubungi teknisi layar pemanggil antrian agar bisa berfungsi lagi dan membantu pelayanan dengan memanggil nomor antrian secara manual. Nah, ini bisa jadi tindakan yang pertama itu adalah memanggil teknisinya, kemudian karena memang antrian nasabahnya itu sudah sangat panjang, maka Pak Eko ini membantu memanggil nomor antriannya secara manual. Jadi meskipun ya tidak sebaik ketika menggunakan layar monitor tadi, tapi kan setidaknya masalahnya itu bisa sedikit demi sedikit terurai gitu ya. Lalu yang C, bersikap tegas kepada para nasabah yang bersikap anarkis dan tidak tertib saat antri. Nah, nasabah ini kan bersikap anarkis dan tidak tertib itu ya karena memang kondisinya seperti itu. Jadi di sini Pak Eko itu hanya bersikap tegas tapi penyelesaian masalahnya belum ada. Lalu yang D, menghampiri teller bank dan meminta solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi. Nah, biasanya kalau ada permasalahan teknis seperti ini tuh bukan teller ya yang menentukan harus gimana-gimananya, justru malah biasanya teller itu berdiskusi dengan satpamnya kayak gimana penyelesaiannya. Lalu yang E, melaporkan kepada atasan terkait permasalahan yang ada di kantor dan meminta bantuan untuk menghadirkan petugas keamanan lebih banyak. Oke, melaporkan kepada atasan. Nah, kalau kita harus pakai lapor, iya kalau seandainya atasannya itu langsung memberikan respon, langsung memberikan solusi, oh sebaiknya gini. Nah, itu kan berarti harus melewati proses yang panjang dulu ya kan. Kemudian kalau menghadirkan petugas keamanan lebih banyak ya dapatnya dari mana? Sedangkan petugas bank itu maksudnya seorang satpam bank itu pastikan dia melewati serangkaian proses rekrutmen dulu untuk bisa menjadi satpam di situ. Maka yang E ini belum dikatakan sebagai solusi yang terbaik. Oke, kita cek saja di penjelasannya. Tadi seperti yang aku jelaskan bahwa soal ini merupakan jenis soal pelayanan publik. Jadi di mana yang dibutuhkan adalah memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil, serta tidak diskriminatif. Jadi memang dibutuhkan solusi yang cepat dan tepat ya. Nah, kemudian core value-nya gimana? Ya berarti harus bersikap ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Ya, paling nggak solutif ini ya, karena memang tadi ada problem, makanya harus solutif dan cekatan. Nah, berarti jawabannya yang mana? Yang paling tepat? Ya, jawaban yang paling tinggi skornya itu adalah jawaban yang opsi B. Untuk yang lainnya teman-teman bisa lihat ya, yang opsi A itu poinnya berapa, C berapa, D berapa, E berapa. Semoga teman-teman bisa paham ya dengan yang aku jelaskan di soal nomor 1. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2.
Diva adalah seorang dosen di salah satu perguruan tinggi. Suatu hari, Diva diminta untuk menguji skripsi salah satu mahasiswa. Setelah selesai menguji skripsi, tiba-tiba seorang mahasiswa mengetuk pintu ruangan dan membawa beberapa makanan dan buah-buahan. Mahasiswa tersebut mengucapkan bahwa hal tersebut sudah biasa terjadi setelah selesai ujian skripsi. Namun, rektor telah menghimbau untuk tidak menerima apapun karena kampus melakukan wilayah zona integritas bebas korupsi. Bagaimanakah sikap Diva seharusnya? Nah, ini kan merupakan tindakan suapan ya. Sebenarnya yang ini tuh juga termasuk melanggar integritas. Lalu gimana yang seharusnya dilakukan Diva? Yang A, menerima makanan tersebut sebagai bentuk penghargaan kepada mahasiswa karena tidak ingin mengecewakan. Nah, padahal tadi kampus sudah jelas-jelas memberikan peringatan ya bahwa kampus itu merupakan wilayah zona integritas bebas korupsi. Yang A ini tidak, lalu yang B menolak makanan tersebut dengan cara yang baik serta menjelaskan alasannya. Nah, ini bisa. Kita keep dulu yang B, lalu yang C mengambil makanan tersebut dan meminta mahasiswa untuk tidak memberitahukan kepada rektor. Ini bukan tindakan yang baik. Lalu yang D, bekerja sama dengan seluruh dosen untuk tetap menerima hadiah dari para mahasiswa tanpa sepengetahuan rektor. Ini juga bukan tindakan yang mencerminkan integritas. Lalu yang E, tidak mengambil makanan tersebut dan mengembalikannya kepada mahasiswa agar dimakan saja bersama keluarga. Oke, ini berkaitan sama profesi tadi ya. Berarti kalau seseorang itu berkaitan dengan profesinya, maka dia harus profesional. Apabila ada aturan, ya harus ditaati gitu. Nah, karena memang tadi sudah jelas-jelas di kampus itu kan ada aturan yang tidak boleh menerima sogokan atau suapan tadi ya, atau berupa hadiah tadi, karena memang kampus itu merupakan wilayah zona integritas bebas korupsi. Nah, yang mencerminkan kalau Diva itu seseorang yang profesional, maka dia tuh harus melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai ketentuan. Kalau memang sudah ada peraturan yang melarang, ya berarti itu harus dijauhi atau tidak boleh dilakukan. Kemudian core value-nya, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Jadi karena memang sudah dilarang, ya Diva itu harus menjelaskan kepada mahasiswanya alasannya itu apa. Jadi jangan malah diam-diam menerima hadiahnya tanpa sepengetahuan rektornya. Nah, itu berarti Diva bersikap tidak jujur. Padahal sikap-sikap yang mencerminkan integritas yang tinggi itu salah satunya adalah berbuat jujur. Jadi kalau memang tidak boleh ya sudah gitu. Jadi jawaban yang mendapatkan skor tertinggi itu adalah opsi yang B. Nih ya, yang skor masing-masing opsi teman-teman bisa mengecek di sini. Lalu kita ke soal nomor 3. Riko adalah seorang pemain bulu tangkis. Suatu ketika Riko kalah dalam turnamen, wasit meminta Riko dan lawan untuk bersalaman di akhir pertandingan. Bagaimanakah sikap Riko? Nah, Riko tadi kan mengalami kekalahan ya. Berarti kalau kita mengalami kekalahan itu ya memang sebaiknya harus bisa menerima kekalahan tersebut dengan lapang dada. Yang A, menjabat tangan lawan dengan penuh penerimaan. Bisa, kita keep dulu. Lalu yang A, langsung berlari keluar lapangan dan menemui coach. Ini bukan tindakan yang baik ya. Mentang-mentang kalah terus langsung melarikan diri gitu. Lalu yang C, berpura-pura tidak mendengar dan keluar lapangan. No, menjabat tangan lawan dengan penuh amarah. Bukan, berarti dia tidak bisa lapang dada ya dalam menerima kekalahan. Lalu yang E, menyalami lawan tersebut dan memotivasi diri agar lebih baik. Ini juga oke. Nah, tadi jawabannya antara A sama E ya. Terus jawabannya itu yang opsi mana? A atau yang E? Oke. Ini mencerminkan hal-hal yang berkaitan sama sosial budaya dan profesionalisme, di mana kita itu dituntut untuk saling menghormati antar teman sejawat, baik secara vertikal maupun horizontal, bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan. Core value-nya membangun lingkungan kerja yang kondusif. Jadi kalaupun memang kita itu kalah ya, memang kita harus menerima kekalahan tersebut dengan lapang dada. Lalu antara A sama E itu skornya mana yang lebih tinggi? Ya yang E ya, karena yang E ini kan lebih lengkap. Kalau tadi yang di opsi A itu memang sudah menunjukkan penerimaan terhadap kekalahan, tapi yang di opsi E menyalami lawan. Nah, dengan menyalami lawan itu berarti menunjukkan kalau Riko itu telah berlapang dada dalam menerima kekalahannya. Kemudian karena dia merasa bahwa oke, berarti karena memang sekarang dia masih kalah, dia berusaha untuk memotivasi dirinya agar lebih baik lagi nanti di turnamen yang berikutnya gitu. Jadi dia tuh tidak hanya semata-mata
Oke, aku kalah, aku menerima mungkin karena aku kurang hebat, enggak ya. Tapi di sini dia sudah berhasil juga untuk memotivasi dirinya supaya menjadi lebih baik lagi. Nah, itu menjadi poin plus-plusnya ya. Kalau yang A tadi kan plusnya hanya satu, tapi kalau yang E ini poinnya ada double plus lah gitu. Makanya kita memilih opsi E sebagai jawaban yang paling tepat atau yang poinnya paling tinggi. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 4. Suatu ketika terhadap berita viral yang terjadi di Kalideres dan melibatkan satu keluarga meninggal dunia. Penyebab dari kasus tersebut belum diketahui secara pasti dan masih dalam tahap penyelidikan. Namun, banyak yang berspekulasi bahwa kejadian tersebut diduga karena mereka adalah penganut sekte tertentu. Sebagai orang awam, bagaimanakah sikap saya? A. Mengikuti penyelidikan kasus hingga selesai. Nah, mungkin ini di sisi baiknya, kalau kita mengikuti proses penyelidikannya itu kita jadi tahu kebenarannya seperti apa. Tapi sebenarnya mengikuti proses penyelidikan sampai selesai ini bukan ranahnya kita ya. Tapi ini kita keep aja, ini bukan sebagai jawaban yang paling salah ya. Nanti kita cek aja poinnya berapa. Lalu yang B, mempercayai penyebab kasus tersebut karena banyak barang-barang bukti yang mengarah pada dugaan penganut sekte tertentu. Nah, ini belum tahu kebenarannya seperti apa, sudah langsung mengambil argumen, sudah langsung berspekulasi. Ini bukan tindakan yang benar. Lalu yang C, bersikap bijak dengan tidak berspekulasi sebelum adanya konfirmasi dari pihak kepolisian. Iya, benar. Jadi kalau belum ada konfirmasi apapun dari pihak kepolisian, ya sebaiknya kita jangan berspekulasi yang tidak-tidak. Oke, yang kita keep ini yang jawabannya yang poinnya lebih tinggi ini adalah yang C dibandingkan sama yang A tadi ya. Lalu yang D, tidak berbuat apa-apa karena takut menyinggung kerabat keluarga yang lain. Nah, ini lebih baik dibandingkan tadi langsung berspekulasi yang enggak. Yang E, membuat konten di media sosial dengan konten yang belum pasti kebenarannya dan membuat masyarakat ikut berasumsi. Nah, ini ada diperbolehkan ya, karena nanti takutnya malah menimbulkan perpecahan di dalam masyarakat atau menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Kita langsung saja cek jawabannya. Nah, soal ini berkaitan sama anti radikalisme, di mana tidak menggunakan media sosial untuk menyebarkan berita yang belum tentu ya, menyebarkan berita yang belum tentu kebenarannya atau hoax. Kita nggak boleh menyebarkan berita hoax ya. Tujuannya apa atau core value-nya apa? Ya, menjaga nama baik sesama ASN, pemimpin, instansi, dan negara. Jadi tujuannya supaya tadi ya tetap menjaga nama baik. Kan kita belum tahu yang sebenarnya seperti apa. Jadi kita tidak boleh langsung berasumsi, kita tidak boleh langsung berspekulasi, oh ini karena aliran sekte, gak boleh langsung kayak gitu. Karena memang belum ada konfirmasi dari pihak kepolisian. Sehingga yang poinnya paling tinggi itu adalah opsi yang C. Itu poinnya 5, kemudian yang D itu poinnya 4, dan poin yang lainnya teman-teman bisa lihat di sini ya, berapa saja poin masing-masing opsinya. Oke, lanjut ke soal yang berikutnya. Rani adalah seorang mahasiswa tingkat akhir yang sedang menyusun skripsi. Berdasarkan arahan pembimbing akademik, Rani diminta untuk mencari referensi terbaru maksimal 5 tahun terakhir. Ya, ini karena biasanya kalau tahunnya itu udah dulu-dulu banget, lebih dari 5 tahun itu biasanya udah nggak valid lagi, kurang valid gitu ya. Ketika mencari referensi di kampus, kebanyakan referensi berasal dari tahun 1999 sampai 2000. Bagaimanakah sikap Rani? Maafin, harusnya bagaimanakah sikap Rani ya? A. Mencoba mencari referensi di perpustakaan online dan website. Nah, karena memang sekarang zamannya zaman IT ya, perkembangan teknologi sudah pesat, jadi si Rani ini dia pintar memanfaatkan teknologi. Dia tidak terpaku hanya yang pada non-teknologi aja. Dia tidak hanya terpaku pada buku-buku di perpus, tapi dia sudah mulai menggunakan teknologi. Yang A ini oke, jawabannya kita keep dulu. Lalu yang B, tetap mengambil referensi yang ada di perpustakaan sebanyak mungkin. Nah, kalau tahunnya saja sudah lebih dari 5 tahun terakhir, tapi dia tetap mencari, biasanya kan kurang relevan ya, kurang valid datanya. Berarti kan itu tidak sesuai dengan arahan dosennya. Jadi kalau tiba-tiba dia langsung mengambil keputusan seperti itu ya kurang tepat ya. Lalu yang C, berdiskusi dengan dosen terkait permasalahan yang dihadapi. Boleh sih, bisa jadi. Tapi ini masih belum bisa mengungguli poin dari yang opsi A. Lalu yang D, mengambil referensi dari perpustakaan dan merekayasa atau referensinya. Ini yang jelas tidak boleh ya. Lalu yang E, pergi ke perpustakaan kampus lain untuk mencari referensi yang terbaru. Ini bisa jadi ya. Bisa aja dia pergi ke kampus lain, mungkin di kampus lain itu referensinya lebih up to date, sehingga
Rani bisa menemukan apa yang dia cari. Kita langsung saja cek pembahasannya. Soal nomor 5 ini merupakan soal yang berkaitan sama teknologi informasi dan komunikasi. Jadi di sini seseorang itu dituntut untuk bisa memanfaatkan perkembangan iptek ya. Itu memanfaatkan kemajuan teknologi untuk upaya peningkatan kinerja. Jadi tujuannya itu untuk meningkatkan kinerja tadi. Kan tujuannya perkembangan iptek itu untuk memudahkan pekerjaan kita ya kan. Makanya kita bisa dituntut untuk bisa mengikuti perkembangan ipteknya. Core value-nya harus berinovasi, mengembangkan kreativitas atau adaptif. Maksudnya kita tuh harus bisa beradaptasi terhadap perkembangan teknologi. Nah, sehingga yang paling sesuai dengan ini tadi ya, submaterinya yang berbicara mengenai TIK, berarti jawaban yang paling mewakili, yang paling sesuai itu adalah opsi yang A, yaitu mencoba mencari referensi di perpustakaan online dan website. Karena di sini sudah menunjukkan adanya penggunaan teknologi informasi. Kalau yang E tadi benar, memang dia mencari referensi yang terbaru di kampus lain, tapi kan di sini belum menunjukkan adanya penggunaan teknologi. Lalu kalau yang B tadi skornya 2 ya, karena tetap mengambil referensi ada di perpustakaan sebanyak mungkin ya. Kalau ternyata tahunnya itu lebih dari 5 tahun terakhir kan ya itu masih jadi pertimbangan ya mau digunakan atau tidak. Lalu kalau yang poin C ini poinnya 3, berdiskusi dengan dosen yang terkait permasalahan yang saya hadapi. Nah biasanya kalau berdiskusi dengan dosen itu nanti akan dikasih masukan baiknya seperti apa. Lalu yang D, mengambil referensi dari perpustakaan dan merekayasa atau referensinya itu jelas-jelas dilarang ya. Oke, jadi jawaban yang mendapatkan poin paling tinggi untuk soal nomor 5 ini adalah opsi yang A. Oke, demikian tadi pembahasan soal-soal tes CPNS TKP. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang aku sampaikan. Sukses buat kita semua, sampai ketemu di video yang selanjutnya.